kembali lagi di program Find Your Page. Seperti biasa di sini Ica dan Joy bakalan ngajak Tribuners kalian buat mengulas postingan-postingan di media sosial yang pastinya lucu, mengundang gelak tawa, menguras emosi dan pastinya viral. Nah, nggak hanya postingannya nih, tapi kita juga bakal mengulik komentar-komentar unik netizen. BTW selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Kita masih diberi kesehatan Alhamdulillah. sampai tahun 2023 ini. Jumpa lagi di FYP kita pertama di tahun 2023 nih. Ya, berarti yang minggu lalu FYP terakhir ya. di 2022. Udah setahun aja. Iya, udah setahun juga FYP kita ya. Letak Oke, dulu ya. mantap dulu gitarnya. Nah, sebelum kita ke postingan yang pertama, seperti biasa aku penasaran sama FYP Joy sepekan ini apa? FYP aku sepekan ini tentang apa ini apa namanya? Lato-lato. Lato-lato ini belum hilang loh dari FYP aku, udah 3 minggu baru tentang ini. Tahu nggak sih Tribuners, tentang Ibu Eni yang rumahnya megah, terus orang itu 10 tahun hidup tanpa air dan listrik. Oh iya. Yang anaknya memiliki kebutuhan khusus, bukan? Bukan ya? Beda. Oh beda, berarti beda. Iya, itulah banyak juga berseliweran di FYP aku. Kalau Ica? Kalau aku sama tentang lato-lato, tentang misue yang merosakkan ruko-ruko kosong. Masih ada ya? Masih, kayak sampai tuh hati jangan dibiarin kelamaan kosong, nanti diisi sama misue. Isi tuh hati Ica. Iya. Kode itu. Enggak, udah ada kok. Iya. Nah, lalu tentang ini juga aja tentang perayaan tahun baru orang-orang. Seru-seru kan. Kalau Jack malam tahun baru ngapain? Malam tahun baru yang pastinya ibadah. Ibadah ya. Ibadah, lalu ya merayakan juga, tapi tanpa petasan gitu. Udah lama kali pun nggak main-main petasan, kita cuman berlima, keluarga inti, bahas apa ya kira-kira yang mau kita lakukan di tahun 2023. Good. Sambil liburan. Seru sekali. Tribuners juga liburan kan. Kemarin disaranin nontonnya di mana? Kalau mau apa? Itu referensi liburan di mana? Di Tribun Medan Explore. Ditonton nggak ya sama Tribuners? Nonton dong, ada video baru loh ini. Soalnya tuh banyak loh referensi untuk liburan. Khususnya di Sumut. Iya. Ica gimana? Malam tahun baru aku tidur, dan tidur panjang aku rasa itu. Ketiduran, iya. Aku tuh tidur dari jam 7:30 tidur, bangunnya jam 8 pagi besoknya. Aku juga kaget kan. Jadi kawan aku lucunya gini Joy, kawan aku nge-WA aku, dia nanya, "Cako malam tahun baru kemana?" kata dia. Itu dia yang nge-WA tuh masih jam 8-an malam. Baru aku buka paginya dulu, besoknya aku balaskan jam 8. Baru kata dia, tidur. Oh iya, I see. Iya, aku juga kayak tiba-tiba, udah jam 8 aja, udah 2023 kan udah. Setahun awak tidur ya. Oke Tribuners, untuk langsung aja kita ke postingan kita yang pertama. Check it out. Bapak-bapak sesudah makan, ini suaranya belum muncul, sebentar. Kita ulang ya. Boleh. Bapak-bapak sesudah makan. Oh, gayanya ya. Ya. Oh, terus gigi kurang angkat baju nih. Tapi ya kenapa ya kalau bapak-bapak itu kayak itu kenapa? Nggak tahu, bapak aku nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya? Soalnya aku tahu kalau orang kayak gitu lagi sakit gigi dia. Rasaku gini sih, ludahnya itu numpuk. Liurnya itu numpuk, jadi disedot gitu ya. Tapi bapak-bapak sering kayak gitu kan, naik iya, kaki satu. sering kayak gini. Apalagi ya di pemandangan-pemandangan kalau makan-makan di ini apa namanya nih? Kaki lima. Oh, seafood. Iya, seafood 2000 itu. Iya, seafood 2000. Pasti banyak yang kayak gitu kan, apalagi sama keluarganya. Aduh, tapi emang ini anak muda bisa menjiwai. Iya. Sama kayak komentar dari Puan Pristel, gue bukan bapak-bapak tapi kayak gitu. Jadi kayak mungkin anak muda juga kayak gitu kan kalau cowok. Udah ada naluri bapak-bapaknya. Kita next. Kita lanjut ke video yang kedua. Ngigor ya. Ini apa ya? Ini supermarket gak sih? Tapi kok apa kali, besar kali. Iya, nggak tahu deh ngapain nih. Oh, mau jumpai mamanya ya? Kenapa?
Kenapa dia ke situ, kasihan loh. Kakak ini tadi kayak kali yang dikasih, yang di apa ini. Udah bener pernah jalan Iya. kan harus berbelok dia. Anjot kaget gue. Kakak itu pakai apa nih? Walah. Ini komentar dari Wajabring. Jabrik. Oh iya. Mbaknya yang di meja antara pengen ketawa dan kasihan. Tapi sakit loh itu kan sampai bunyinya kuat juga ya. Iya. Sampai kamera CCTV menangkap suara itu dengan jelas. Next. Sabar aja, Bu. Sabar aja ya. Rekening Anda 22.000 Saldonya nggak bisa lagi nih ntar ya. Sabar enggak juga. Enggak enak. Habis dulu ini ya. Habis kita. Habis ini habis duit. Bayar sini, bayar situ. Orang nggak ada. Setoran enggak ada. Kita rusak. Rusaknya kita. Kita rusak, kita rusak. Mak kita enggak ada. Yang mana lu? Enggak enak juga kan? Gak enak. Sabar. Gak jadi. Dia itu peminum kopi kan. Gak jadi. Gak juga. Gak enak. Kita rusak kita. Sama-sama rusak. Aduh Pak, kita kulik dulu komentarnya. Dari Bang Agung APR, ini pasti orang Padang. Kok tahu abang ini? Logatnya kali. Logatnya ya. Coba dica di atasnya itu ada komentar tadi yang agak nyeleneh. Gue ini nih dari Kahfi. Gue pernah saldo minus 277 bah. Minus. Bisa. Jadi pas dia ngambil utang gitu ya ibaratnya sama banknya. Walah. Nih bener kan yang bilang tadi Pak Ijo. Sampai Pak, kopinya gak diseruput rek, ngomong sabar terus. Oke Bapak, sehat selalu. Iya. Kota. Salfox sama drummernya ini. Tantri kota. Ini menteri nggak sih? Menteri PUPR. Iya, Pak Basuki. Basuki, Kan wah. bener kan captionnya? Menteri Basuki Oh jadi iya. drummer kota. Kayaknya Iya, lagi konser kok kan? putih rambutnya gitu kan? Keren sih. Keren. Selain bisa jadi fotografer, ternyata Pak Basuki bisa jadi drummer. Multi talenta ya. Tapi Ica pernah nggak sih ngelihat ya, selama kita ini 21 tahun ya, Ica ada 22, mengenal nih kabinet-kabinet para presiden. Pernah nggak sih nengok menteri yang semulti talent Pak Basuki? Aku ngeliatnya baru bapak ini sih, Sama. baru beliau sih. Sama. Bisa ini bisa itu gitu Bener. kan. Dan dia sederhana. Ada juga video bener-bener. kan waktu lupa di mana, mungkin lagi ngobrol gitu kan. Bapak ini ada nih, lagi ada yang ngomong, terus handphonenya bunyi dan tahu nggak suara handphone apa? Handphone Nokia. Oh, Nokia yang lama itu. Iya. Oh. Kayak wah, masih sesederhana Iya, itu. padahal dia udah seorang menteri ya. Ya, tapi kerjanya senyata itu. Seharusnya memang ya para pejabat-pejabat di Indonesia ini mencontoh nih sisi baik dari Pak Basuki. Basuki, Tetap benar. sederhana tapi kerjaannya nyata. Nyata, kerja nyata. Nah ini ada komentar dari Gita Khadijah Ramadanti. Pak Basuki sangat multi talenta, ya benar. Benar. Multi talent ya. Yang pas kemarin yang pas apa ya, yang dia jadi fotografer itu? G20. G20 benar-benar. Iya, G20. Iya, G20. jadi fotografer dia kan, yang kamera panjang. Dia kayak orang-orang pada jadinya orang-orang pada ngeliput beliau Iya. gitu, meliput, memfoto. Jadi Dan dia pun paparazzi. kayak wartawan jatuhnya. Iya, dengan topi ke belakang. Dengan kamera besarnya itu. Nah ini ada komentar dari manusia random 21. Capek Pak Basuki, pipi saya pegel. Oh kamu senyum terus. Ini saya pegel di sini dipijat-pijat. Lagi ada komentar yang lain. Keren, menteri idolaku nih. Yang banyak yang mengidolakan beliau karena kesederhanaan dia sekali. itu. Karena di era yang seperti sekarang ini ya gitu kan, udah jarang yang membawa contoh kesederhanaan seperti itu. Dan jiwanya jiwa muda ya kalau aku benar lihat. sekali, walaupun tadi Ica bilang rambutnya sudah putih. Kita next. Budayakan, Memasak. malas. Tunggu ya. Ya, budayakan malas memasak. Itu nama Udah. apanya tuh? Itu slogannya ya maybe mungkin ya? slogannya. Udah kita disuruh malas masak, harganya kita disuruh Mikir. menghitung. Suruh mikir kita di Bisa nih, situ. paha dada berapa tuh? Akar 49, 9 kali 9. Apa pula 9 kali 9?
Jadi 49 berapa? 7 kali 7 ya? 7 kali 7 berapa? Kayak kita hitung harga paha atau dada ini ya. berarti 7 tambah 7 14. paha 14.000. Ya, paha atas 6 kali 2 12. Sayap. Saya berapa nih? 15 pangkat 2. Betul-betul disuruh mikir awak ya. 225 kurang 114. 144. 12 pangkat 2. Berapa itu? 225 ke 1 12 8. Jadi ngitung ya Tribuners. Udah. Kita sudahi ini semua. Disuruh mikir intinya ya pada Kok banyak? Apa jangan-jangan ini yang punya si Jerome? Jerome ya, benar. Kan? Ini ada komentar dari Andreas. Udah makan kenyang? No. Udah makan pusing. Pusing mau bayarnya kayak mana? Nanti pas kita ke kasir kan, Kak mau bayar. Makan apa tadi? Paha. Coba kau hitung sendiri kan? Ya, Kak justru ngutang boleh. matematika lagi Iya. gitu ya. Kayak ini nyari tahu tempe ini, aduh Tuhan. Oh ternyata ada yang ngasih jawabannya Joy. Ini si random banget. Oke. Diterjemahkan dia yang paha atau dada 14.000, paha atas 12.000, sayap 9.000. Telur dadar goceng. Dan di komen sama Jerome Pauline. Udah pernah aku hitung di Instagram wak. Oke, ternyata Jerome sudah turun tangan untuk ini namanya KD, Kang Dang Ayam. Ini emang nyeleneh kali ya, yang punya ini siapa nih? Aku penasaran, pengen ketemu lah. Kang Dang. Yang Dang, punya iya. si Dang, Kang Dang. Akang Dang. Iya, entah Kang Dadang. Tahu dia mau maksudnya kandang ayam juga nggak tahu ya kita. Agak sangat random ya dia. Kita next ya. Tuhan. Ya. Aku nasinya ngasih banyak. Nasinya yang kau pikirin bukan abang ini ya? Dari paus Bang Ber gak jatuh. Ditolongin. Masih, bayangkan aja kau udah lapar dari tadi nunggu nih waktu makan siang. Tak campak. Ini sama kayak komennya Pan dan Misa ini. Mana makanannya masih banyak lagi. Sama yang dipikirin si Joy. Makanannya, kenapa nggak abangnya? Basah gitu ya. Jadi ini makanan ini, tapi kayaknya nggak mubazir. Yang makan itu ikan. Oh iya juga. Nah ini ada komentar dari Indah Lestari Saputri. Sama kayak kita bang tadi. Tenang udah saya pause. Videonya bang nggak jadi jatuh. Kan nggak jadi jatuh kan. Terima Oke, kasih oke. dong sama host Tribun Medan. Aduh ngakak semua ya. Tapi kasihan juga Ya sebenarnya. benar, kasihan. Oke. Nih, Oh, Mitsue. Ini dia tengok. Oh Udah ada upgrade. ada Udah jalan pintasnya dia. Iya benar. Jalan agar tidak capek. Oh, sambil makan es krim. Nah, siap Tribuners. Udah jatuh tuh keinjek dia es krim. Nggak mau giniin dia lagi tadi, mau ditampung dong. Kita tengok lagi. Tuhan, ini kalau mama udah nego ini. Merepet Iya, sepanjang makanya masa. jangan banyak gaya. Kutur lewat tangga aja, gak usah lewat perosotan. Dengan gayanya tuh. Enggak, tapi jadi dia Joy mau diambil dia tadi. Hal yang tidak bisa digenggam selain omonganmu adalah es krim Mitsue. Mitsue. Oh, oke kita tengok ya komentarnya. Tapi enak ya kayaknya kalau abis beli Mitsue kita seluncuran. Iya. Tapi jangan yang itu juga sih kayaknya. Yang takut kau aja. juga ya, yang kau aja sih. Dari Elkan, masih berusaha ditangkap ya Mas. Refleks yang tidak seharusnya dibales. Karena nggak logika ya, kalau tambah jorok dong tangan Iya. dia. Udah ikhlasin aja. Memang benar refleks yang tidak seharusnya. Bagus juga marketingnya ya dari Minco. Iya Ada juga juga yang ya. kepikiran seperti itu ya. Habis beli Mitsue kita merosot. Oke, kita next video ya. Ayam putu juga sah. Kita ulang. Ayam semua ayam. Buburnya sama ayam putu juga sah. Disuruh dia yang nyuir. Bubur ayam. Ayam. Nah tapi aku ngeliatnya di situ ini bukan bubur ayam Joy. Yang pertama kalau bubur ini tuh terlalu Kental, lengket, terlalu iya. kental. Ini kayak nasi yang kelembean parah gitu kan. Dan ayamnya juga.
Yang sabar ya ayah Hoki. Nggak pernah sih aku dapat kasusnya bubur ayam itu nggak disuih gitu ya. Disuruh nyuruh emang dapetnya banyak kali sih ayamnya. Tapi ya nggak kayak gitu juga ya. Nah iya, tapi memang belakangan ini FVP aku juga kayak yang tau nggak, yang dia tuh beli bubur kacang hijau tapi kacang hijau dia jadi toge. Oh iya. Nah iya, tadi ada yang komentar kayak gitu juga soalnya. Nih, ada yang bubur kacang hijau udah jadi toge kata dia. Ada Nah, masalah apa sih? dari Denny Fala, FVP hari ini bubur ayam pakai bubur utuh, bubur kacang hijau. Bubur ayam pakai ayam utuh. Bubur ayam pakai ayam utuh, bubur kacang hijau udah jadi toge, mie ayam tapi pakai Indomie tambah ayam suwir. Nih ada lewat juga dia. Kayak miso. Besok apa lagi deh? Bang. Iya, penjualnya nih yang agak nyeleneh ya. Gitu ya. Next. Masih awal tahun tapi hidup udah susah. Jangan-jangan akan bener. Ini yang bubur kacang hijau pakai udah jadi toge. Barusan dibilang. Betul, setoge itu dong. Kayak soto jatuhnya. Tapi bubur kacang hijau dia kok bening warnanya ya. Nggak coklat ya? Iya. Mungkin pakai gula putih kali, nggak gula merah. Oh iya ya gitu. Ya. Tapi itu tadi penjualnya nyeleneh kan kehabisan gula merah, gula putih. Kacang hijaunya pun udah jadi toge. Macam makan soto ya, curiga ini memang soto. Oh, ini dari Mama Mia Lezatos. Tapi pasti nggak cuma abang yang buburnya jadi toge. Ya benar karena sih. Kan kalau bubur sekali banyak gitu ya kan. Dan yang satu hari membeli itulah udah ada kecambah-kecambah. Kirain tadi kayak masih kecambah sikit-sikit, it's Enggak, okay. Ini betul-betul udah toge. Apa yang dipikirkan? Mungkin apa kelamaan masak? Enggak juga. Enggak lah. Pasti kan udah lembek kan kalau dimasak. Bising sekali. Ada yang merasakan gempa, hah? Tanggal 21 November 2020. Dari BNPB Indonesia. Balasannya? Dari goblok bukan kasih info malah nanya. Iya juga. Admin BNPB ada apa sih? Iya juga. Kenapa? Orang-orang pada kenapa? Iya ya. Kenapa dia Nanya. Kamu nanya. nanya. Bukan kasih info loh. Oke. Kita tengok komentarnya. Dari ini Ozin Ozi. Draha. Saya nggak tahu yang mulia. Cara bacanya kayak Susi. Saya nggak tahu yang mulia. Iya. Oke. Next. Lato-lato lagi ya, merosahkan permainan yang kita tonton. Nih, tadi kan gue lagi main lato-lato, terus tetangga keganggu, dia marahin gue sambil teriak-teriak, terus tetangga yang lain denger, terus dia juga teriak-teriak, terus Pak RT datang, terus Pak RT juga teriak-teriak, terus gue diarak sambil teriak-teriak, terus gue dilaporin polisi, terus gue di penjara gue juga teriak-teriak, terus gue diancem, terus gue diem, terus gue gabut, karena gue gabut gue main lato-lato, ternyata gue sekamar sama Ferdi Sambo, terus dia keganggu, terus gue ditembak, terus gue mati, pesan gue satu, berhenti main lato-lato atau lu bakal mati. Gue mau cerita nih. Lucu kali loh. Tapi memang lato-lato ini merosahkan ya, kayak punya tek gitu. Kayaknya cocok besok kita suruh Bang Pikri belikan kita Lato-lato lato-lato ya, kita pesen ya Bang, lato-lato satu ya. Kayaknya gampang gitu mainnya kan? Iya, tapi itu butuh keseimbangan nggak sih? Keseimbangan ya? Iya, biar dia tuh biar tetap dia muter. Tapi kemarin ada loh bapak-bapak, dia main lato-lato Dengan cara yang beda. Iya, dengan cara yang sama beda. berarti FVP. Ada nggak ya, Ada Nek, ini nggak masuk ya, di FVP ini? Nah, ini kan emang lagi musim liburan kan, cuy. Akhir tahun juga kayak anak sekolah, anak kuliah juga pada libur kan karena akhir tahun, Natal dan segala macamnya. Tapi memang banyak keganggu kan lato-lato yang harusnya dia liburan kayak di rumah gitu kan, santai. Tek merosahkan nih, sama seperti komentar dari Dance, liburanku dihantui lato-lato kan. Iya. Dia merasakan gak itu? Kalau yang kemarin liburan merasakan bayangkan ya. di museum, Cok. Di museum Yang seharusnya tempatnya sepi, kita bisa melihat ini ketak-tak-tak, dan itu first time aku lihat lato-lato dan mendengar suara lato-lato. Oh, kalau di rumah sini enggak ya? Enggak. Karena ya. Oke ya. Komentarnya ngakak ya. Kita next. Saat korban ucapan terima kasih kepada pencurinya karena telah perbarui bodi motor dan spion. Oleh pelakunya platnya diganti untuk mengaburkan tadi. Mas ada sini mas. Oh, terima kasih buat malingnya Pak, ini di chat baru. Kamu sampaikan sama teman-teman media. Terima
Terima kasih buat RBG telah memperbarui bodi motor saya, telah spion baru, sama dicat ulang buat bodinya. Tapi boleh tepuk tangan dulu nggak? Jarang sekali kasus kehilangan motor dapat motornya. Dapat, iya. Dan ini dapat, padahal dalam kondisi udah diperbaharui kayaknya mau bodinya. dijual lagi ya kan? Maybe keren nih kerja polisinya. Biasanya kalau misalnya udah kayak gini malah dipletekin gitu. Iya. Diambil yang bagus-bagus, nah, ini malah diperbaiki. Kayak baru di kalau Oh, jadi Joy tadi tepuk tangan untuk pencurian. kan lah kinerja polisinya. Karena dapet itu Iya, ya. saking jarangnya Ica. Bener, aku kayak teman-teman kehilangan motor gak pernah dapat. Adalah pernah mendengar cerita, bukan temanku ya. Dia dapat motornya. Temannya mendengar cerita temanku kalau teman dia itu dapat motornya. Lain dari situ nggak pernah ada yang dapat motornya. Maksudnya udah langsung hilang gitu. Iya. Jadi kayak banyak juga orang yang udah kehilangan motor dia pesimis. Karena memang susah itu. Iya, untuk dapat kan. Kayak gini sebenarnya udah susah untuk dikenalin ya. Tapi ya kalau memang udah rezeki pasti nggak Balik bakalan hilang gitu ya. Ini ada komentar dari user berapa ini? Seumur hidup gua baru kali ini ada kemalingan untung. Kan? Oh, kemalingan Untung untung. karena diperbaiki Diperbaharui. dibagusin. Ya, ini kayak banyak juga yang komen kok misalnya kok bisa tahu itu motornya gitu kan. Oke lah, berarti emang rezeki abang Iya. ini tadi. Ada 3 warna SPBU Pertamina yang harus lo pahamin biar tahu mau mampirnya kemana. Yang ketiga, ada yang warna merah. SPBU yang warnanya paling merah banyak ya? disebutnya adalah pasti pas. Ini yang membedakan adalah fasilitasnya. Kalau di yang warna merah itu ada toilet, tempat ibadah, minimarket, sama isi angin doang. Yang kedua, itu yang warna biru. Ini jauh lebih lengkap daripada yang warna merah. Karena selain ada bensin ya pasti dong namanya juga SPBU ya kan. Itu juga bakal ada ATM, ada tenan makanan, ada jualan pelumas, ada cuci kendaraan, sampai jualan LPG itu juga ada di situ biasanya. Lengkap banget. Dan yang pertama, yang warna hijau ini yang paling lengkap. Dan juga kenapa warnanya hijau, ini untuk mendukung program pemerintah untuk green energy. Jadinya SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Lingkungan maksudnya. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki oleh SPBU Pertamina warna biru dan merah. Adanya stasiun pengisian kendaraan listrik Imun atau SPKLU atau charging station dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Nah, itu dia. Jadi kalau mau mampir, lihat dulu warnanya biar kita tahu kita mau ngapain. Gimana? Baru tahu kan? Lu? Iya. Keren. Ada 3 ya, ada yang merah, itu yang standar Pertamina pada umumnya, baru ada yang biru. Baru yang hijau ini yang paling Jarang ya. Kayaknya di Medan aku belum pernah ngeliat sih kalau yang biru dan merah pernah. Aku suka gini loh Joy. Kalau misalnya ke Pertamina itu, aku selalu perhatiin fasilitas-fasilitasnya. Aku seneng kali gitu. Nanti kadang kan ada kayak fast foodnya juga kan, kayak ada KFC-nya misalnya, ada Dunkin Donut-nya, dan aku kayak kita ke situ aja apa? Kalau isi minyak, padahal nggak beli juga, tapi kayak seneng aja gitu karena lebih lengkap. gitu. Memang, dan Pertamina ini tempat yang bersahabat lah bagi orang yang berkendaraan panjang, melakukan perjalanan jauh, iya, melakukan perjalanan jauh, karena di situ bisa istirahat, bisa mandi. Standar-standarnya SPBU itu apa? Toilet, musola tadi, ATM center juga banyak sih. restroom lah, tempat Iya, untuk restroom. istirahat. Oke. Udin. Oh, Oh, ini sambung ini. Udin. Bentar lihat dulu. Sate goreng. Oh, tapi aku rasa ini bakal lebih seru kalau kita nyanyiin. Kita ikutin liriknya gitu, oke? Ya, kita ulang. Bentar, ini yang salah lagi. Oke. Jangan langsung ref lah, Koca. Dengarkan ya. Udin. Din kejepit, rumah jahe, sate goreng, tik tambahin, kok dading, oh dading, dading, oh dading, ding ding ding,
odading. Dan sayang naik di Welsing. Lah buka Shopee. Gak boleh. Odading. Garu jahenya. Coto Makassar. Ternyata liriknya selama ini odading. Ding. Ada aja warga Facebook loh itu. Iya, Facebook ya. Ini komen dari apa ini? Meme FB emang selalu fresh, jadi kangen fanpage PRB. PRB itu. Mungkin ada fanpage-nya di Facebook dulu ya. Lah buka Shopee. Warga FB ini selalu solid kata. Anyway, akun FB aku tuh kekunci loh. Akunnya nggak bisa lagi dimainkan. Kok gitu? Tuh yang nggak tahu. Emang dikunci atau gimana? Terkunci dia, nggak bisa terbuka. Ada yang bisa membuka kuncinya FB Joy? Bapak sekarang posisinya bercerai apa enggak? Oh ini Risma, Norma Risma. Iya, ini juga masuk ke FB. Iya, FB aku juga rame nih Norma Risma. Bercerai agama aja kak, mau diproses. Jadi kalian berdua bercerai bareng gitu? Iya, itu yang bikin aku sakit banget. Bapaknya juga cerai sama maknya. Di waktu yang bersamaan sama dia cerai sama suaminya, gawat. Apa ya? Iya, paham. Bapak baru cerai agama, kamu udah cerai pengadilan. Cerai pengadilan. Tinggal nunggu akta cerainya aja gitu. Nah terus papa bilang kan pas beberapa hari setelah penggerebekan itu, terus kamu katanya gimana, kamu balik sama dia. Ya udah pak, aku bilang nanti diurus aja cerainya. Itu bapak sampai nangis gitu tuh kak. Alhamdulillah Riz, katanya makasih ya kamu udah milih bapak. Ya iyalah. Tapi memang ada dua orang yang tersakiti sih kan, si Norma Risma dan ayahnya. Tapi aku salut kali sama kakak ini, dia bisa dengan tegar gitu loh ceritain, kayak bukan masalah dia yang dia ceritain. Kalau awal mungkin baru bilang udah nangis. Kayak seorang anak yang begitu percaya dengan seorang ibu, dan seorang ibu yang udah membesarkan anaknya, melahirkan, dibesarkan. 9 bulan loh itu dikandung anak itu. Kok bisa ya tega seperti itu? Dan dengar-dengar nih si Rozi, mantan suaminya Kak Norma ini, bukan nuntut dek, mau menikahi ibunya. Itu katanya untuk menebus dosanya. Iya, dan dia mau menuntut si Norma Risma ini karena dia merasa nama baik dia tuh dicemarkan. Dia jadi di judge seantero jagat raya ini. Ya, memang pantas lah kalau gitu kan. Dan aku kurang tahu ya, cuman dari komentar-komentar ketika dia ingin menikahi mertuanya itu dia ada orang yang mengatakan kalau mertua itu muhrim. Iya, muhrim. Jadi dia menikahi semuhrim dia jadinya. Aku nggak tahu, tapi yang aku tahu tuh enggak sih. Tapi ya nanti kita ulik lebih dalam lagi mungkin ya tentang itu. Ini komentarnya dari Azgia Shiva, Norma Risma. Mungkin itu nama pemberian ayahnya agar anak ini memiliki norma yang berkarisma. Benar. Jadi memang harusnya tuh dia lebih berani gitu. Jangan rela lah tersakiti. Untuk apa kau cinta sama dia tapi kau tersakiti? Jarang ya nama Norma kan. Norma itu kan aturan artinya. Nenek aku namanya Norma. Oh iya, wah. Dan dia orangnya tegas dan harusnya emang harus tegas itu sih. Kuat-kuatlah kak, kakimu, bahumu, ingat ada ayah juga yang harus dihibur. Sama-sama melewati ini pelan-pelan, nggak perlu buru-buru. Karena emang kabarnya dia sebelum dia menikah, si suami ini pernah selingkuh juga, dan ayahnya juga udah pernah kayak ngasih wanti-wanti gitu lah. Tapi si Norma itu karena dia ada cinta, dan dia tuh karena udah pacaran lama gitu, jadi kayak sayang lah ya, mungkin begitu ya. Oke, kita next. Gua pensiun aja abis gak sesuai dengan skenario. Oh, tikus. Ular mau makan tikus. Oke. Besar nyalinya. Wih, karate nih kayaknya tikusnya nih. Batuk ya. Temakan abu dia. Tikusnya ini ngeleceh jadi. Makanya ada bunya. Keren-keren si tikusnya. Tikus langka tuh katanya. Anjay, Jerry keren abis. Selanjutkan dari Gesang Pratama Afriansyah. Jerry. Next. Apaan tuh? Makan buko. Anjir. Iya. Kakaknya sembrono Gua pandangnya loh. Nanti asinnya tuh bukan cuma dari keju, tangan dia juga.
Itu dari karpet dia itu juga. Padahal selera loh yang buko pandan ya. Buku pandan namanya. Iya, buko pandan. Oh. Baru juga mulai. Dia mau pamer ya, sebegitu cakep nih buko pandan dia. Lucu nih, videoin lah rupanya. Hati jangan dibiarin kelamaan kosong, khawatir nanti jadi bias musuh. Jangan ya, anak-anak muda. Udah 2023. Ya, jangan. Itu yang aku bilang tadi kan. Masa rupanya dia FYP kita. Oh. Next. Jadi kalau ada laki-laki bilang, aku terima kamu apa adanya sayang, gak usah percaya. Karena itu cuma supaya pengeluarannya berkurang. Karena harga skincare mahal. Lo. Aku kan konten ini pengen ibu-ibu itu aja. Iya. Mana? Cuma mata bah sama bibir tipis. Kak. Kaget loh ini. Tapi cewek alami kok, Kak. Oh, alami ya, kayak gitu ya alaminya. Oh, ya Allah. Kayaknya HP-nya mungkin fokus cahayanya nggak ke dia gitu ya, mungkin. Saking cerahnya yang kelihatan mata sama mulut aja. Iya, dan bibirnya tuh tipis gini. Celip. Celit ya. Tadi kok bilang bibirnya apa? Gempal. Ada. Bibir celit dan bibir gempal. Jadi kalau ada Oh, ini keren nih ya. Emang Mas nyungsep? Hampir nyungsep dong, cewek. Merasa bersalah. Panes. Lo delosor. Oke. Next. Terakhir. Tun. Memotong rumput. Ini bahasa apa sih? Prancis. Paman. Pamanmu memotong tunamu. Captionnya beruntungnya jadi orang Indonesia. Ya ampun, namaste. Tapi ya emang tun. Dia dapet dari mana sih kalau ini bahasa Inggrisnya? Bahasa Prancisnya itu gitu. Ton. Oke, Tribuners, itu dia tadi secelumit FYP kita kali ini. Gimana, Joy? Sejauh ini? Menyenangkan ya. Cukup FYP yang menghibur di awal tahun ini ya, FYP kita pertama. Tapi ada Mirsa juga tadi dari kisahnya Kak Normarisma. Oh, bener. Dia di akhir 2022. Benar. 2022 itu. Dan semoga mengawali tahun 2023 ini dengan penuh sukacita. Dan semoga segera selesai ya permasalahan itu. Dia lebih ikhlas bertambah juga. Oke, Tribuners, itu dia FYP kita kali ini. Semoga Tribuners sekalian terhibur dan makin semangat menjalani tahun 2023 yang cerah ini. Cerah. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners.